Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rayuwaidin di 78 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan yang mungkin pada bulan Juli ya. Kalau tidak salah bulan Juli itu akan diadakan simulasi untuk pelaksanaan asesmen nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial step by step mulai dari awal sampai akhir bagaimana cara melakukan proses instalasi VHD untuk pelaksanaan ANBK yang versi semi online ya, semi daring. Oke, jadi apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Itu yang jelas adalah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang paling penting itu adalah ada beberapa file atau beberapa hal yang harus disiapkan. Itu diantaranya adalah Chrome ya, Chrome yang versi 64 itu sesuaikan dengan spesifikasi komputer. Kemudian VHD jelas. Nah, ini VHD ini saya sudah melakukan proses download untuk VHD ini sekitar 23 giga ya, 23 giga. Jadi ini membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sehingga selesai melakukan proses download ini. Nah, tapi bagi rekan-rekan mungkin nanti yang membutuhkan file-file apa saja yang dibutuhkan untuk proses instalasinya, nanti akan saya simpan di link deskripsi sehingga nanti rekan-rekan memudahkan untuk melakukan proses download. Oke, nah berikutnya yang harus ada itu adalah VirtualBox. Nah, VirtualBox ini berfungsi untuk menjalankan VHD ANBK ini. Jadi tanpa VirtualBox, ya tentu VHD tidak akan bisa dijalankan. Nah, jelas ini VirtualBox. Nah, saya akan coba melakukan prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, pertama yang harus dilakukan itu jelas rekan-rekan harus memiliki Chrome yang versi terbaru ya, yang versi terbaru. Nah, saya sudah menyimpan nanti di link deskripsi sehingga nanti rekan-rekan bisa mendownloadnya ya, mendownloadnya. Oke, nah sekarang kita akan akan lakukan proses instalasi untuk VirtualBox-nya. Oke, kita klik yes. Oke, kita klik next, 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 yes, kemudian install. Nah, kita tunggu prosesnya sampai proses selesai. Oke, finish. Nah, kita sudah memiliki VirtualBox ya. Ya, ini kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, intinya pada dasarnya VirtualBox ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk menjalankan VHD. Nah, VHD ANBK itu nanti dijalankan dalam VirtualBox ini. Jadi kalau logikanya gitu, kenapa ANBK ini membutuhkan spesifikasi server yang sangat tinggi? Itu karena memang VHD ini berfungsi sebagai window yang berada dalam window. Ya, jadi kita akan menjalankan VHD ini dalam VirtualBox ini. Gitu. Nah, kemudian satu hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan, saya tadi sudah melakukan proses copy. Ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga oleh rekan-rekan karena VHD ini rentan untuk terjadinya kerusakan. Jadi ketika nanti rekan-rekan melakukan percobaan, jangan lupa untuk melakukan copy paste terlebih dahulu. Jadi salin dulu VHD yang press yang nanti akan kita gunakan untuk pelaksanaan simulasi. Nah, saya sudah melakukan proses copy, jadi ada dua file untuk VHD ini. Jadi VHD yang pertama itu akan kita gunakan untuk uji coba sekarang. Kemudian VHD yang satunya lagi itu akan kita gunakan untuk proses simulasinya nanti. Nah, kemudian tinggal diekstrak. Nah, ini membutuhkan proses juga ya,
membutuhkan waktu yang lumayan karena ini filenya VHD ini sekitar 23 giga lebih. Ya, ini lumayan membutuhkan space yang memang cukup di server atau di komputer rekan-rekan. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, tadi kita sudah melakukan proses pengaturan untuk mengenablekan Microsoft Virtualization-nya ya. Jadi sekarang kita akan kembali. Nah, ini klik new, kemudian kita akan tulis uji coba. Oke, kita akan tulis uji coba, kemudian di sini Microsoft Windows. Nah, di sini kalau tadi belum terbaca yang 64 sekarang sudah ada. Nah, silakan rekan-rekan pilih yang Windows 2012 64 bit. Nah, kemudian setelah itu klik next. Nah, ini yang berperan ya. Jadi nantinya ini yang berperan apakah aplikasi ini akan berjalan dengan cepat atau lambat. Jadi sesuai dari arahan push manager itu minimal di 4,096 ya. Nah, jadi silakan rekan-rekan jika menggunakan memori yang atau RAM yang 8 GB itu bisa ditaikan sedikit asal jangan melewati batas merah ini. Nah, mungkin saya di 48 ya. Kalau rekan-rekan yang 16 GB mungkin bisa lebih lanjut itu sampai ke 7 sampai ke 8 silahkan. Ya, ini yang mempengaruhi nanti kecepatan akses aplikasi ini. Oke, kemudian setelah itu next. Nah, di sini silahkan rekan-rekan klik use and existing di sini. Nah, tinggal cari, kemudian add, cari VHD yang memang sudah tadi kita buat ya. Saya menyimpannya di sini. Nah, ini akan kita buat untuk uji coba ya sekarang. Kemudian open. Nah, setelah itu kita pilih choose. Oke, nanti muncul seperti ini. Ini jadi 58,59 GB ya. Oke, kita create. Nah, ini adalah tahap pertama dalam melakukan proses instalasi. Jadi setelah tahap ini, nah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, silahkan rekan-rekan masuk ke pengaturan network di sini. Klik kanan, Open Network Sharing Center. Nah, hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk komputer server yang akan kita gunakan untuk proses pelaksanaan ANPK yang semi daring atau semi online ini itu harus memiliki 2 LAN card. Nah, di sini gunanya nanti. Kita akan coba lihat. Nah, ini. Jadi ada 2 LAN card. Nah, ini LAN card pertama itu yang Realtek PCE ini adalah yang terhubung ke internet. Ya. Realtek terhubung ke internet, kemudian Realtek ini GBE Family, perbedaannya ini GBE, ini FE ya. Nah, ini adalah yang terhubung nanti ke klien. Jadi antara logikanya seperti ini. Jadi internet ini akan menyambungkan antara server lokal ke dalam server pusat yang di push manager. Nah, kemudian nanti untuk yang menyambungkan ke setiap klien, ke setiap komputer klien itu adalah yang ini. Nah, kebetulan saya tidak melakukan pemasangan ya ini ke ini. Kita akan coba apakah tidak dipasang langsung ke klien ini berhasil atau tidak. Kita akan coba ya. Yang jelas ini untuk internet PCI FE ya. Kalau ini GBE. Oke, nah di sini kita lakukan setting. Nah, general, advance ini tidak perlu, kemudian sistem. Nah, ini. Sistem motherboard. Ini tadi kita sudah mengatur di batasan ini sebelum batas merah. Kemudian prosesor silahkan naikkan 1 ya. Karena saya menggunakan 4 core. Nah, ini bisa sampai 4. Nah, saya akan 2 saja di sini. Oke, display nggak perlu. Nah, ini yang penting itu network. Nah, di sini ada adapter 1, kemudian ada adapter 2. Nah, adapter 1 ini adalah terhubung ke klien. Intinya seperti itu. Adapter 1 terhubung ke klien, kemudian adapter 2 ini terhubung ke internet. Nah, kita akan pilih di sini bridge adapter. Nah, kita akan lihat kembali. Nah, ini kan adapter 1 itu yang terhubung ke klien. Kita akan lihat. Nah, ini yang PCIe GBE ya. Ini yang nanti akan terhubung ke klien. PCIe GBE berarti yang ini. Nah, karena di sini nanti akan terbaca 2 ya. Awas jangan sampai salah pilih di sini.
Jadi adapter 1 itu yang terhubung ke klien, kemudian adapter 2 itu yang ke internet. Klik saja di sini, cukup, sudah, tidak perlu melakukan pengaturan-pengaturan tambahan. Nah, kemudian yang adapter 2 tinggal diklik enable. Kemudian ini kita pilih NAT. NAT itu maksudnya nanti akan langsung otomatis terhubung ke jaringan ya, karena ini internet. Yang adapter 2 itu ke jaringan. Oke, setelah itu klik OK. Nah, selesai. Kita sudah melakukan prosesnya 2 tahap ya. Tadi tahap pertama melakukan proses instalasi awal untuk VHD. Kemudian yang kedua kita sudah melakukan proses setting. Nah, langkah berikutnya seperti apa? Silahkan di close. Oke, kemudian kita akan mencari file untuk Exambro admin ini. Nah, Windows 10 itu menurut saya terlalu mudah untuk mendeteksi malware ya atau virus. Jadi makanya ini file ini akan terbaca virus oleh sistem. Jadi saya akan mencobanya tanpa melakukan ekstrak. Jadi nanti takutnya ketika diekstrak nanti akan terbaca oleh virus. Jadi dianggap virus oleh Windows 10. Oke, nah tadi saya coba ada sedikit error ya. Jadi saya sudah melakukan percobaan untuk merubah kabel LAN. Jadi yang tadinya LAN 1 digunakan untuk server, sekarang LAN kedua yang saya gunakan. Oh maaf. Jadi yang tadinya LAN 1 saya gunakan untuk koneksi internet dan LAN kedua digunakan untuk koneksi ke LAN atau ke klien. Sekarang saya rubah. Jadi yang LAN 2 untuk internet, kemudian LAN 1 untuk koneksi ke klien. Nah, silahkan rekan-rekan. Nah, jika mengalami permasalahan yang sama, bisa dicoba. Itu kendala yang saya alami itu tidak bisa membuka CBT Sync. Tidak bisa membuka CBT Sync, jadi terus-terusan di VirtualBox tadi seperti tadi. Sekarang saya sudah melakukan percobaan ya. Jadi saya coba mengurutkan kabelnya. Mungkin kabelnya memang bermasalah, makanya saya tadi sempat ganti kabel. Kemudian saya lakukan setting ulang ya, setting ulang. Tapi pada intinya, nah rekan-rekan, pada intinya ini yang perlu diperhatikan. Jadi saya tadi sudah merubah untuk change adapter setting. Nah, ini juga pastikan tidak boleh ada tulisan network unplug. Oke, nah ini. Jadi ini harus independent network. Jadi ini tandanya sudah terbaca di klien. Jadi sudah terhubung ke klien ini. Nah, saya sudah melakukan perubahan. Kalau yang tadi GBE ini untuk klien, sekarang saya rubah jadi sebaliknya. Tapi pada intinya, rekan-rekan yang harus perlu diperhatikan itu adalah ketika melakukan proses setting di sini, untuk adapter satunya itu adalah yang menuju ke klien, yang terhubung ke klien. Jadi saya ini yang terhubung ke klien itu adalah PCIe FE Family Controller yang ini. Kemudian yang adapter ini biarkan seperti ini NAT. Oke, nah, selesai, tinggal di close. Kita akan coba ya. Oke, karena saya sudah mencoba tadi ya melakukan rekam layar. Nah, jadi si aplikasi Exam Browser ini atau virtual mesin ini nanti akan otomatis untuk menutup semua aplikasi yang sedang berjalan. Jadi saya tidak bisa merekam layar secara langsung dalam PC, dalam komputer. Jadi makanya saya menggunakan handphone. Nah, kita akan coba lakukan. Nah, ini Exambro-nya kita jalankan. Oke, kita klik yes. Oke, jika rekan-rekan mengalami masalah ini error di sini di bawah, ada VirtualBox dan browser Chrome,
itu silakan rekan-rekan masuk ke pertama ini ke set ya, set Chrome, kemudian pilih lokasi Chrome. Nah, oke. Jadi kita akan lihat di bawah ini tidak akan muncul kembali. Tuh, browser Chrome-nya ini sudah hilang. Kemudian ini tinggal VirtualBox. Nah, rekan-rekan tinggal klik. Kemudian pilih virtual machine yang tadi kita buat. Ya, uji coba. Kemudian pilih set. Nah, setelah itu rekan-rekan tinggal nunggu. Nah, ini jika sudah muncul tulisan start. Ini seperti ini. Sudah hijau, ini hijau. Tidak ada masalah di bawah. Tinggal klik start virtual machine. Nah, kita akan tunggu. Ini biasanya prosesnya membutuhkan waktu sekitar 5-15 menit. Ya. Jadi tergantung spesifikasi komputer atau server. Jadi semakin tinggi spesifikasi servernya, itu akan semakin cepat prosesnya. Oke, kita akan tunggu. Nanti mungkin akan saya skip. Tapi yang jelas proses ini membutuhkan waktu ya lumayan lama lah. Lumayan lama. Oke, nah ini tadi kita mengalami masalah di sini ya. Jadi waiting server ready-nya itu terus-terusan. Jadi tidak mau membuka CBT Sync. Nah, itu sudah saya coba perbaiki. Jadi ternyata memang si server tidak terhubung secara benar ke klien. Jadi untuk rekan-rekan juga yang mengalami masalah yang sama, silakan pastikan bahwa klien dan server sudah terhubung dengan menggunakan jaringan LAN. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini masih membutuhkan proses ya. Oke, nah sepertinya ini berhasil ya. Berhasil, ini sudah finish. Kita tinggal menunggu aplikasi ini akan otomatis membuka CBT Sync. Oke, nah ini. Jadi kita sudah masuk ke CBT Sync. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, jadi untuk rekan-rekan jika sudah masuk dan sudah sampai ke tahapan ini tahapan awal untuk instalasi itu kita sudah selesai. Nah, untuk nanti ke depannya ini untuk ID server, kemudian password nanti akan disampaikan oleh pusmenja biasanya melalui web ya. Melalui web untuk masing-masing sekolah nanti bisa melihat dan bisa melakukan proses sinkronisasi nantinya. Nah, tapi untuk proses instalasi dan konfigurasi untuk VHD ini, untuk yang semi daring ini, itu sudah selesai di tahapan ini. Jadi kita berhasil untuk masuk ke CBT Sync. Nah, jadi kira-kira seperti ini gitu tampilannya. Oke, jadi untuk rekan-rekan proktor, jadi utamanya ini rekan proktor yang ada di jenjang SD dan MI ya, yang mungkin tahun ini adalah tahun pertama pengenalan terhadap VHD, kemudian Examro Admin, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ANBK yang semi daring ini. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.